Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita mulai pelajaran kita dari kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirk. Al-mabhathul awwalu Nurut Tauhid. Pembahasan pertama tentang Nurut Tauhid. Al-matlabul awwalu, bagian pertama, mafhumut tauhidi. Tentang definisi dari tauhid. At-tauhidul mutlak, tauhid secara mutlak, ya, tahu secara mutlak artinya tahu secara istilah, secara mutlak tanpa embel-embel yang lain. Ya, mutlak artinya tanpa embel-embel. Ya, tidak ada keterangan tambahan, cuma satu kata, mutlak. Ya, jadi mutlak itu artinya cuma satu kata, tidak ada keterangan tambahan, tidak ada embel-embel lain. Tauhid tok. Maka istilah tauhid tok, tauhid saja, artinya adalah huwa al-ilmu wal-i'tirafu al-makrunu bil-i'tiqadil jazimi. Ilmu dan i'tiraf, pengakuan yang dibarengi dengan i'tiqad, keyakinan yang jazim, keyakinan yang lugas. Bitafarrudillahi azza wa jalla bil asma'il husna, tentang keesaan Allah azza wa jalla bil asma'il husna, dengan nama-namanya yang husna, wa tawahhudihi bi sifatil kamali, dan keesaan Allah, mengesahkan Allah azza wa jalla dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, wal azamati wal jalali, dan segala keagungan Allah dan segala kemuliaan Allah, wa ifradihi wahdahu bil ibadati, dan mengesahkan Allah dalam masalah ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini definisi tauhid yang kalau kita lihat catatan kaki nomor 1, ini beliau kutip dari kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan ini diantara definisi tauhid yang cukup komprehensif, ya, cukup bagus, lengkap, yaitu al-ilmu wal-i'tirafu al-makrunu bil-i'tiqadil jazim bitafarrudillahi azza wa jalla bil asma'il husna wa tawahhudihi bi sifatil kamal wal 'azamati wal jalal wa ifradihi wahdahu bil ibadah. Ini adalah definisi yang sempurna, yang mencakup semua aspek dari tauhid. Walaupun sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau yang ma'ruf, kitab Tauhid, ya, beliau mendefinisikan tauhid dengan cukup ringkas, yaitu ifradullahi bil ibadah, ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah artinya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Itu definisi tauhid menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Namun definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini masih belum mencakup tauhid asma wa sifat. Ya, ini masih tauhid uluhiyah, ya, tauhid uluhiyah saja. Walaupun ini juga definisi yang bagus, ya, definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, definisi yang bagus, ya, karena memang inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Ya, namun definisi yang disebutkan di sini, definisinya Syekh As-Sa'di adalah definisi yang lebih komprehensif. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang satu, la ilaha illahu ar-rahmanur rahim, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Ia, ar-rahmanur rahim, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Dan di sini dalam ayat ini disebutkan tentang ilah dan juga kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan ini sudah pernah kita bahas secara panjang lebar dalam tafsir kalimat tauhid. Qala al-allamah As-Sa'di rahimahullah, Al-Allamah As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan,
Ai mutawahhidun munfaridun fi dzatihi. Maksud ayat ini artinya Allah itu mutawahhidun esa, munfaridun esa fi dzatihi dalam zatnya, wa asma'ihi dalam nama-namanya, wa sifatihi dalam sifat-sifatnya, wa af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya. Falaysa lahu syarikun. Allah tidak memiliki sekutu, tidak memiliki partner, ya, tidak memiliki yang sama dengan Allah. Fi dzatihi dalam zatnya, Allah tidak punya sekutu dalam zatnya. Wala samiyun lahu wala kufuwun. Allah tidak punya yang semisal dengannya, dan Allah tidak punya kufuun, tidak punya yang sejenis semisal. Wala mithlun, dan juga tidak punya yang semisal. Wala nadhirun, dan tidak punya yang sama dengan Allah. Tidak punya hal yang lain yang sama dengan Allah, tidak ada hal yang lain yang sama dengan Allah. Wala khaliqun wala mudabbirun ghairahu, dan tidak ada pencipta dan juga tidak ada pengelola alam semesta selain Allah. Fa idza kana kadzalika fa huwal mustahiqqu. Jika demikian adanya, maka dialah Allah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Li ayyulaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadati. Satu-satunya yang berhak untuk disembah, ya, dan dipersembahkan kepadanya ibadah dengan semua jenis ibadah. Wala yusyriku bihi ahadun min khalqihi, dan tidak boleh menjadikan di antara makhluk-makhluk Allah menjadi sekutu bagi Allah. Ini beliau katakan dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman, ya, atau sering disebut dengan kitab Tafsir As-Sa'di. Dakwah semampumu.